Semua bermula dari viralnya foto pesepak bola berusia 34 tahun itu yang tengah jalan dengan wanita lain di sebuah acara di Kediri, Jawa Timur. Merasa kecewa dan hancur dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Kondisi rumah tangga Oki Agustina, mantan istri Pasha Ungu dengan Gunawan Dwi Cahyo yang berprofesi sebagai pesepak bola, kini sepertinya tengah tidak baik-baik saja. Bahkan rumah tangga pasangan yang menikah secara resmi pada Juli 2012 lalu itu tengah jadi sorotan dan perbincangan publik, lantaran dugaan Gunawan telah membagi hatinya untuk wanita lain. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua bermula dari viralnya foto pesepak bola berusia 34 tahun itu yang tengah jalan dengan wanita lain di sebuah acara di Kediri, Jawa Timur. Merasa kecewa dan hancur dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, Oki pun mencurahkan isi hatinya itu lewat coretannya di media sosial. Ya, wanita berusia 41 tahun itu menyentil seseorang yang selama ini membangun citra baik. Kecewa. Jangan pernah membentuk image seseorang terlihat baik dan sempurna di mata orang lain. Padahal kita tidak tahu di belakang kita seperti apa. Dan setelah tahu kenyataannya, maka kecewalah yang akan kamu dapatkan. Tulis Oki, yang juga sempat mengunggah video lamanya dengan Gunawan, guna menangkis kabar jika ia adalah sosok wanita yang bersama sang suami di pasar malam di Kediri. Itu kan sekarang emang udah lagi viral kayak gini, orang udah lebih memberanikan diri untuk menunjukkan kalau dia tuh pelakor. Kalau dulu kan zaman dulu pelakor malah yang ngumpet-ngumpet, malah yang takut gitu kan. Ya sekarang kayaknya lebih berani menunjukkan kalau dia tuh pede aja gitu loh, kalau dia udah bisa sama laki orang lain gitu. Terlepas dari gonjang-ganjing yang kini menyasar rumah tangga mereka, nyatanya kisah cinta Oki dan Gunawan terbilang unik, di mana ada peran seorang teman Oki yang memberikan nomor kontak Gunawan kepada janda Pasha Ungu itu. Pasca Oki kepincut dengan sang pesepak bola, usai menyaksikan kepiawaiannya mengolah si kulit bundar di lapangan hijau. Dari sinilah keduanya kemudian berkenalan dan saling berkomunikasi. Sampai akhirnya mereka bertemu muka untuk kali pertama pada November 2011 di Semarang, Jawa Tengah. Dan hanya berselang 3 bulan dari pertemuan pertama itu, Oki dan Gunawan pun akhirnya menggelar lamaran dan dilanjutkan dengan menikah siri pada 10 Februari 2012. Sementara pernikahan resmi mereka baru digelar pada 13 Juli 2012. Meski ini adalah pernikahan keduanya setelah cerai dari Pasha Ungu, namun Oki terlihat sumringah dan bahagia. Begitupun dengan Gunawan yang pernah menjadi punggawa tim ibu kota Persija Jakarta. Memantapkan diri, kita udah ada omongan dan kita udah ada jurus ke sana, makanya aku juga udah mantap dan dengan sifat dia terus ke aku, dia bisa buat nyaman aku dan itu buat aku bisa mantap dengan bisa mau melamar dia dan mau nikahin dia. Meski membawa 3 anak dari pernikahannya dengan Pasha Ungu, namun kebahagiaan Oki kian bertambah usai ia melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Gunawan yang disematkan nama Miro Materazzi pada 2014. Dan karena tuntutan pekerjaan sang suami sebagai pesepak bola profesional, di mana Gunawan sempat memperkuat Bali United
dan kini berseragam Persik Kediri. Maka mau tidak mau, Oki pun menjalani hubungan LDR. Kan aja aku udah tinggal di Bogor kan, sedangkan suamiku sekarang main di Kalimantan. Ya sekarang ya menerima aja gitu loh, karena memang ya kita nggak bisa memaksakan kompetisi harus jalan, dia harus main bola, gaji harus keluar, itu nggak bisa. Makanya aku ya udah menerima aja. Rezeki dari Allah ya kan. Ya rezeki dari Allah, makanya. Ntar juga kalau emang waktunya Ya, Allah keluar. ya keluar. Awalnya, perjalanan rumah tangga Oki dan Gunawan berjalan mulus dan harmonis, meski usia mereka terentang cukup jauh, di mana Oki ternyata berusia 7 tahun lebih tua dari sang suami. Namun memasuki tahun ke-11 pernikahan mereka, prahara mulai melanda dengan kehadiran seorang pelakor. Lantas bagaimana nasib rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan? Dan apa pendapat masyarakat dan juga psikolog terkait para pelakor yang sekarang ini justru kian berani menunjukkan keberadaan mereka? Nggak sopan sih sebenarnya, karena kan ada pihak yang dilukain juga kayak gitu. Maksudnya ya harusnya lebih ini aja sih, lebih punya hati. Pelakor sekarang ya makin berani ya, makin kayak udah biasa aja ya. Maksudnya udah nggak mikir malu. Untuk wanita-wanita yang mudah sekali gitu ya melakukan tindakan-tindakan menyukai orang lain yang sesungguhnya dia sudah memiliki pasangan gitu ya, atau bahasa kerennya sekarang adalah pelakor. Pada dasarnya dia memiliki kesulitan untuk mengelola perasaan dan emosinya, bertindak hanya mengikuti keinginannya, mengikuti emosinya gitu ya, berusaha memuaskan hasrat sesaatnya gitu, tanpa memikirkan baik-baik, memikirkan secara logis apakah perilakuku ini baik untuk diriku atau untuk orang lain gitu ya, berbahaya untuk diriku saat ini atau orang lain, merugikan diriku atau tidak, atau menyakiti orang lain. Dia tidak sempat memikirkan itu, jadi hanya sebatas untuk melampiaskan hasrat dan emosi sesaatnya. Pada dasarnya mereka butuh pengakuan bahwa mereka dipilih, keberadaannya diakui. Inilah yang membuat banyak pelakor-pelakor ini lalu mereka berani tampil, berani untuk mempublish hubungannya, meskipun secara etis itu tidak layak untuk dilakukan. Hindari untuk lalu menjalin hubungan baru di saat masih menjalin pernikahan. Karena apa? Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu berkomitmen dan tidak berpikir matang. Terkait curhat dengan orang lain dan pastikan memilih orang-orang yang memang kompeten ya, bukan sekedar lalu memilih orang yang memang kita sukai. Karena pada dasarnya curhat kepada orang lain di mana kita punya sedikit unsur suka terhadap orang tersebut, bukan karena kompetensinya bahwa orang itu layak untuk dijadikan teman curhat. Ini yang biasanya menjadi sumber. Lalu muncul benih-benih rasa sayang, rasa suka, kekaguman yang pada akhirnya memicu terjadinya perselingkuhan. Ya jangan menduga-duga lah gitu kan, kita nggak pernah tahu kebenarannya. Namanya manusia itu kan ada orang yang suka dan gak suka, takutnya itu hanya fitnah gitu, itu aja sih. Jadi ya sebaiknya kalau memang belum ada kebenaran jangan dibesar-besarkan.